Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan sesosok malaikat. Sesosok. Kalau kita ngomong seorang kan salah, malaikat beni orang kan iki. Bertemu dengan sesosok malaikat. Yang diriwayatkan, diceritakan oleh beliau bahwa malaikat itu memiliki tangan 1000. Mau andi tanang raja nama kene. Bisa kita bayangkan betapa besarnya tangannya saja 1000. Saya yang pidato ini tangannya berapa? 2. Raja apa kene? Aja ngejak kene rabeng sampeannya terahum. Tangannya 1000. Nabi yang cerita. Kalau tidak keliru tak keliru ini disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, insyaallah tak keliru. Memiliki tangan 1000. Tangan satu memiliki jari-jari 1000. Tangannya 1000. Tanang setong andi gerigi jari-jari 1000. Berapa jari-jarinya? Satu tangan 1000. Tangannya 1000. Berapa jari-jarinya? 1000 kali 1 juta. Memiliki 1 juta jari-jari. Kita bayangkan betapa besarnya malaikat tersebut. Tangannya 1000, jari-jarinya pertangan 1000, jadi memiliki jari-jari 1 juta. Wah, pas burung marajana malaikat. Berapa betapa besarnya malaikat tersebut. Dan itu malaikat Allah seperti itu. Sebagaimana diriwayatkan pula malaikat Israel. Malaikat Israel yang akan mencabut nyawa kita bersama. Nas'alullah husnal khatimah. Yang akan mencabut nyawa kita, dalam kitab dikatakan malaikat Israel itu tidak besar, tak raja, kini, tapi kesit. Apa kesit itu? Lincah, sawah. Malaikat Israel itu kecil tapi lincah, cepat gitu, keset, lincah. Memang yang dicari yang lincah-lincah itu makanya. Terus betapa kecilnya dalam kitab dikatakan, andai kata air laut sedunia dikumpulkan menjadi satu dan dituangkan ke kepala malaikat Israel, ini masih cukup kepalanya untuk menampung air laut sedunia. Besar atau kecil? Saja begini. Malaikat Israel neka saking keneen jek saking aing tasek sedunia epa kompol dadi setong pas eselenagi kaserana malaikat Israel nika cokop kanggo nampung aing tasek sedunia. Raja nama gini arwah. Itu malaikat Israel seperti ketika peristiwa tsunami, ada yang tanya sama saya, 300.000 mati dalam seketika. Orang tanya, Beb, bagaimana caranya malaikat Israel mencabut nyawanya manusia 300.000 dalam seketika? Saya jawab, sampean tanya seperti itu berarti sampean tidak kenal dengan malaikat Israel. Makanya kan atanya, makanya tak kenal. Kalau kenal sampean tidak mungkin tanya. Kenapa? Kepalanya malaikat Israel dengan bumi ini lebih besar kepalanya malaikat Israel. Mon perak telur ratus sekali petes telur ratus. Itu malaikat. Kenapa kita harus tahu seperti itu? Karena agar supaya kita tidak merasa besar. Oh, huru sogi sakoni angko, sombong. Baru alim sedikit merasa paling pinter. Sudah tidak mau menghormat guru-gurunya. Sudah kaya sedikit tidak mau nyapa kepada tangga dan saudaranya. Pangkat sedikit sudah tidak mau kumpul dengan orang-orang yang di bawahnya. Padahal kita kecil dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, manusia nega kene. Nah, makanya kita harus tahu malaikat-malaikat makhluk-makhluk di balik kita yang besar.
yang agung, agar supaya kita merasa kecil, agar supaya kita merasa bahwa kita ini tidak ada harganya. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan malaikat-malaikatnya Allah, kita adalah makhluk-makhluk yang kecil. Agar supaya tidak seperti kata dalam temburung. Kata edelma botokannya nyor. Ya kata berada di dalamnya temburung, dia merasa paling besar. Coba pak keluar dari batok sorak jalan. Ketika ketemu dengan ayam, kata akan merasa, ternyata ada yang lebih besar. Ketemu benembi, wah ria rajoon. Ketemu ben sapeh, kata sadar bahwa saya adalah makhluk yang kecil dibandingkan makhluk yang lain, agar supaya tak sombong maleta angkong.